Spaso save it, dan gol! Ya, kita saksikan tadi sebuah gol yang sangat-sangat indah dihasilkan oleh tendangan kaki kanan dari seorang Ilya Spasojevic. Gol ke-10 bagi Spasojevic, luar biasa. Skor sementara adalah 1-0 untuk Pusam, Seva. Iya, Bung Iwan, ini adalah masalah visi permainan dari seorang Spasojevic. Bagaimana kita lihat di kesempatan sebelumnya, Spaso selalu mampu menciptakan ruang, menciptakan peluang, dan kali ini ia mampu mengkreasi peluang bagi dirinya sendiri, dan tendangan yang luar biasa melihat posisi Marcus yang tidak terlalu baik. Kita lihat dalam posisi sempat nyaris hilang keseimbangan, dan syuting kaki kanannya tidak mengulangi kesalahan di peluang pertama tadi, dan sangat baik kali ini. Sebuah gol yang sangat luar biasa melewati Boman Aime dengan intuisi yang sangat tajam dan sulit dijangkau oleh Marcus Haris Maulana. Dan luar biasa memang Spasojevic mencetak gol ke-10-nya di musim ini dengan cara yang luar biasa, berkelas, dan memang sulit untuk dijangkau oleh Marcus Haris Maulana. 1-0 untuk keunggulan Putra Samarinda. Setuju sekali, Seva. Seolah-olah tidak mau mengulangi kesalahan yang sama tadi kita saksikan. Dan ini adalah gol yang sangat berkelas internasional, karena kita saksikan tadi bola benar-benar mengarah ke pojok gawang, dan pastinya penjaga gawang manapun juga akan sulit untuk bisa menghalau bola seperti ini. Untuk itu tadi kita saksikan Marcus juga sedikit kesal karena meminta rekan-rekan untuk bisa menjaga Spasojevic dengan ketat tadi. Iya, secara taktikal, secara teknikal memang ini adalah keunggulan dari Spasojevic. Kita lihat ia mampu melewati Boman Aime, dan pemain lain yang coba menghadang juga kalah cepat dibandingkan syuting tadi dari Spasojevic, dan membuat gol ataupun upaya dari Marcus pun sulit untuk menjangkau bola. Dan kita lihat masih belum berhenti tekanan di pertahanan PSM Makassar. Semakin berada di atas angin para pemain Putra Samarinda. Satu gol yang jelas akan membuat para pemain semakin terlucut untuk menambah gol berikutnya, paling tidak sedikit memberi rasa aman dengan margin gol yang lebih tinggi. Dan kita juga menarik kita saksikan, kita nantikan apakah para pemain PSM akan tetap tampil seperti di awal pertandingan tadi, tetap berani meladeni duel dengan para pemain Putra Samarinda. Ya, kita nantikan siapakah eksekutor yang akan mengambil tendangan bebas. Hanya jarak beberapa meter saja dari kotak penalti. Ada Bayu Gatra di sana. Ada juga Spasojevic sang pencetak gol pertama. Ya, saling berdiskusi antara Bayu Gatra dan juga Ilya Spasojevic. Kita masih menantikan ASL Mania. Bayu Gatra! Kali ini tendangan dari Bayu Gatra masih melambung. Iya, sebuah menanamkan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Kita lihat semakin sering Bayu Gatra mengambil eksekusi tendangan bebas, meskipun memang belum mengarah tepat ke gawang Marcus Harrison. Paling tidak ia terus berani mencoba menambah kembali skillnya. Selain memang kemampuan mendribblenya semakin produktif, kali ini juga mencoba lebih cermat, lebih baik dalam mengakurasi tendangan bebas. Ya, dan juga mungkin bagi tim sekelas PSM dapat dikatakan lupa bagaimana rasanya kalah, Seva, karena memang di 4 laga terakhir mereka sama sekali belum pernah terkalahkan, meraih nilai yang cukup sempurna untuk bisa mengantarkan mereka di posisi yang sekarang ini. Dan kali ini kembali kita saksikan sebuah peluang dari Sultan Sama, masih mampu diamankan tadi bola. Kembali dari Iqbal Samad tadi berhasil memblok pergerakan dari Sultan Sama, dan kali ini kembali sedikit benturan terjadi antara Nasir Al-Sebai dengan Mamado. Ya, sangat disayangkan memang Mamado belum mengoleksi satu, Seva. Iya, kita penampilan kali ini seperti terisolir, sulit untuk bisa menguasai bola dan menciptakan ruang tembak ke gawang Rifki Mokodompit. Sekali membutuhkan pemahaman permainan yang lebih baik lagi bersama ataupun dalam skema yang coba diterapkan oleh pelatih Asga Prajak. Samsul Bari Herudin kali ini akan melakukan tendangan bebas. Samsul sudah dilakukan, mudah saja bagi Rifki Mokodompit. Ya, kita juga ingat ketika musim lalu di Sriwijaya FC, Rifki Mokodompit kerap kali melakukan blunder pada saat itu, beberapa kali di beberapa momentum
ada blunder-blunder berbahaya dilakukan Rifki. Semoga saja itu salah satu proses pendewasaan menjaga gawang yang cukup potensial, Seva. Iya, memang harus ada perbaikan, harus ada mau belajar dari pengalaman. Secara skill, secara pengalaman Rifki cukup baik. Hanya memang beberapa sedikit kesalahan akibat kurang konsentrasi, sedikit kehilangan fokus dalam pertandingan membuat beberapa kali terjadi blunder yang juga sering dialami oleh Markus Haris Maulana. Dan inilah memang hal-hal yang coba terus diterapkan ataupun upaya psikologis yang diperlukan oleh manajemen terhadap para pemainnya di lapangan. Lemparan ke dalam kali ini. Laga masih berlangsung sangat seru dan ketat karena nampaknya setelah gol yang dilesakan oleh Spasojevic tadi semakin melecut anak-anak PSM untuk bisa tampil lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi. Ya, nampaknya. Oh, berbahaya kali ini kita saksikan. Al-Sebay nampaknya memegang bagian keningnya, Seva. Iya. Ya, kita ketahui memang posisi asli dari seorang Samsul adalah gelandang bertahan. Namun dalam laga pada malam hari ini nampaknya Samsul dapat dikatakan quote-unquote ketagihan untuk menyerang, Seva. Iya, menempatkan Ardan Aras sebagai pemain defensive midfielder murni dan kita lihat Samsul berperan sebagai box-to-box midfielder atau lebih kita kenal sebagai gelandang pengangkut air yang coba bergerak cepat. Namun kalau kita dari porsi pergerakannya lebih banyak, bagaimana ia membantu upaya serangan, bahkan juga cukup banyak syuting-syuting yang dilakukan oleh Samsul Hairudin. Sekiranya ini sebuah perubahan penampilan yang cukup positif dari para pemain PSM Makassar. Kita saksikan AS Almania proses terjadinya gol tadi di babak pertama. Bang, tadi kita saksikan. Mudah saja bagi seorang Spasojevic dan saya rasa seorang Markus Haris Maulana juga sangat terkejut dengan terjadinya gol ini karena memang melalui sudut yang luar biasa sempit. Iya, bahkan sebelum melepaskan tendangan kita lihat bagaimana Spaso sempat sedikit kehilangan keseimbangan setelah melewati Boman. Dan secepat kilat itu pula yang melepaskan tendangan yang mengarah jelas ke pojok kiri dan kita lihat ada sedikit pelanggaran, jelas ada dorongan dari lutut Mamado terhadap pergerakan Bayu Gatra. Ya, nampaknya juga pergerakan dari seorang Rashid Bakri begitu diperhatikan oleh sektor pertahanan dari Pusam, Seva, karena memang sepanjang babak pertama ini nampaknya Rashid sedikit sulit untuk mendapatkan ruang. Iya, kita lihat memang dominasi masih diperlihatkan oleh Samsul Herudi dan memang diharapkan sebetulnya penampilan yang lebih baik lagi dari Rashid untuk lebih menyatu untuk dalam membangun serangan. 3 pemain yang dimiliki Rashid, Ardan dan juga Samsul seharusnya membuat tim ini lebih kuat di lini tengah, lebih kuat dalam penguasaan bola karena memang bertipikal para pemain yang baik dalam meng-hold bola, dalam mendistribusi bola. Samsul Bahri kali ini. Pipi saya tadi, Mamado. Oh, sendangan kali ini dari Rahmat tadi, nampaknya. Rahmat sudah mengoleksi 5 gol. Ya, apabila PSM dapat masuk ke fase selanjutnya, ini akan semakin mengingatkan memori PSM ketika menjadi juara Liga dulu, Seva. Ya, eranya Kurniawan dan Yeyen. Sebuah tim besar, memang sebuah tim yang memiliki sejarah cukup panjang dan diharapkan memang mampu kembali lagi mencapai prestasi yang pernah ditorehkan sebelumnya. Nah, memang butuh kerja keras, butuh
penampilan yang lebih baik lagi untuk bisa terus bersaing di babak 8 besar apabila memang mereka akhirnya meraih 1 tiket, karena memang masih belum bisa kita pastikan, masih ada banyak tim yang berpeluang di wilayah timur ini dengan jarak poin yang sangat sedikit dan sepertinya memang akan ditentukan pada laga terakhir pada tanggal 5 September nanti. Kembali serangan kali ini Bayu Gatra, Spasojevic cukup sulit tadi melewati hadangan beberapa pemain belakang dari PSM, masih cukup rapat. Ya, persis seperti yang Seva katakan tadi, salah satu penjaga gawang yang dapat dikatakan mungkin secara statistik banyak melakukan blunder adalah Marcus Haris Maulana, Seva. Ya, memang beberapa kiper memiliki catatan sedikit minor dalam hal tersebut. Juga dialami oleh kiper-kiper kelas dunia, saya kira. Betul. Dalam beberapa kesempatan memang hilang konsentrasi, membuat penjaga gawang sekaliber Iker Casillas, juga bahkan Buffon pun pernah mengalami hal-hal blunder yang mungkin dalam tanda kutip dikatakan gol-gol konyol. Dan sekira inilah yang memang terjadi di sepak bola, semua bisa terjadi. Bahaya kali ini. Oh, maksudnya mungkin melakukan syuting langsung tadi. Emre Ahmad Seva terlalu bernafsu nampaknya. Iya. Ya, saya kira memang dengan penampilan seperti ini, Perstra Samarinda mengandalkan benar-benar menyisir serangan pun dari kedua sisi sayap. Sebuah hal yang sangat baik, karena memang kalau Putra Samarinda lebih banyak bertumpu kepada lini tengah, mereka harus menghadapi 3 tembok yang cukup kuat. Setuju. Di lini tengah, ada Rashid Ardan dan juga Samsul Hairudin. Ya, kita lihat begitu kuat lini tengah PSM sebetulnya dalam coba merebut bola. Ya, nyaris saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Nasser Al-Sebay yang tidak terlalu cermat dalam membuang bola, menghadirkan nyaris sebuah petaka di depan gawang Rifki Mokodompit. Ya, kita lihat bola yang seharusnya secara clear mampu dijangkau oleh Nasser justru terlepas, dan ada Kurniawan di sana mencoba memberikan umpan tarik kepada Rahmat yang sudah berada di kotak penalti. Sayang sekali, kita lihat tendangan dari Kurniawan lagi-lagi. Salah satu pemain yang memiliki jumlah syuting yang sangat banyak dalam laga kali ini. Kurniawan Karman bergerak begitu aktif, mencoba mengeksplorasi sisi kiri yang di sana ada Fadil Sausu yang juga sangat aktif membantu serangan. Dan memang tergantung bagaimana timing dari Kurniawan melihat celah ketika Fadil Sausu berada tidak dalam posnya adalah sebuah celah yang bisa dimanfaatkan. Kembali serangan kali ini nampaknya sisi pertahanan sebelah kiri menjadi favorit anak-anak Pusam untuk bisa menerobos masuk. Dan kita saksikan kembali. Oh, sayang sekali Seva, padahal gol yang indah sudah di depan mata Spasojevic, Seva. Ya, sebuah umpan crossing yang sangat baik dan benar-benar mengarah kepada Liza Spasojevic, namun kali ini sedikit tidak beruntung kita lihat umpan dari pergerakan Lerby. Melihat ada ruang yang langsung mengangkat umpan crossing dan berlari di antara 2 pemain bertahan PSM Makassar. Spasojevic mampu menjangkau bola, namun beruntung bagi Marcus Harrison, bolanya masih melambung jauh. Dan kita lihat lagi-lagi meminta para pemain belakang Putra ataupun PSM Makassar lebih rapat lagi menjaga lawan. Sebuah instruksi jelas gerakan tangan dari Marcus Harrison.
Ya, waktu sudah memasuki menit ke-38 dan kita masih menyaksikan perjuangan dari anak-anak PSM. Ya, saya rasa semakin ke sini position bola adalah 50-50, Seva, walaupun memang beberapa kali anak-anak Pusam masih saja terus melakukan serangan-serangan, namun anak PSM juga terus melakukan usaha-usaha, Seva. Iya, saya kira tidak lepas juga dari satu gol yang sudah diciptakan oleh Putra Samarinda. Nampaknya memang pilihan yang diambil adalah sedikit menjaga ritme, menjaga tempo, tidak seagresif sebelumnya, dan konsistensi dalam melancarkan serangan juga agak sedikit direm oleh para pemain Putra Samarinda. Dan di sisi lain para pemain PSM juga berupaya terus memberikan tekanan juga ke pertahanan Putra Samarinda, dan ini yang terjadi di lapangan. Kalau kita melihat perbandingan di 15 menit awal ataupun 20 menit awal dengan di 10 menit akhir memang sangat jauh berbeda peluang-peluang ataupun jumlah kuantitas dari serangan-serangan dari para pemain Putra Samarinda. Betul. Dan kali ini kita saksikan memang juga waktu sudah mulai memasuki menit-menit yang krusial. Ya, tentu saja di laga setelah hari ini akan sangat sulit bagi PSM menghadapi Persebaya. Maksud saya akan sangat sulit bagi Pusam menghadapi Persebaya Surabaya walaupun harus bermain di kandangnya sendiri, dan juga PSM mungkin setelah laga melawan Pusam ini akan tetap berada di daerah Kalimantan untuk bisa menghadapi Kukar di Tenggarong nanti, Seva. Ya, masih belum berhenti perjuangan PSM untuk bisa meraih satu slot tiket tersisa ke babak 8 besar. Dan sekarang memang inilah yang coba diraih. Mereka coba tampil nothing tulus, mereka tampil coba bermain lebih enjoy. Karena memang tidak ada target dari awal untuk lolos ke 8 besar, meskipun peluang kali ini depan mata. Ya, kita lihat bagaimana tidak terlalu baik Rifki Mukodompit coba menghalau bola. Sebuah back pass tadi mengarah pada Riki, nampaknya sedikit panik menghadapi tekanan dari para pemain PSM Makassar. Balik serangan dari sektor sayap kali ini. Oh, umpan yang cukup buruk. Namun kita saksikan Mamadou terus juga berusaha untuk bisa melesakkan gol tadi. Ya, cukup baik kali ini Fadil Sausu mengamankan daerahnya dari serangan yang dilakukan oleh Kurniawan. Ya, sepanjang babak pertama ini saya rasa key player berada di pundak Spasojevic, Bayu Gatra, dan seorang Fadil Sausu. Saya rasa Seva untuk Pusam. Ya, cukup baik dengan pergerakan yang luar biasa. Betul. Ya, memang fluktuasi pergerakan dari tim-tim yang berada di wilayah timur ini sangat tergantung dari faktor laki juga, karena memang kita ketahui Persela masih berada di peringkat 4 dan atau peringkat 5 berbarengan dengan PSM dengan poin yang sama. Ada Persela, Persiba Balikpapan, dan juga PSM Seva. Sementara Persiram, Persepam, dan juga Pusam saling berbagi poin 23, 22, dan 21 poin. Ini tandanya semua tim yang tadi saya sebutkan masih sangat berpeluang untuk bisa masuk fase selanjutnya. Oh, berbahaya kali ini Emramat. Ya. Nyaris saja kita lihat sebuah percobaan dilakukan oleh Emramat mampu menjaga bola, dan Robi mampu membuang bola. Nyaris terjadi salah komunikasi, saling menunggu antara satu pemain Pusam dengan Pusam lainnya. Ya, dan Sandi Dharma Sute sepertinya mengalami sedikit masalah dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Digantikan oleh Maris Siswanto. Ini dia pemain yang baru dimasukkan, Mari Siswanto. Penampilan keduanya di musim ini sebagai pemain pengganti. Ya, semakin ada celah memasuki break di babak pertama ini. Oh, ya.
tadi kita saksikan. Apakah Ya, Samsul betul? Samsul Herudin justru melakukan aksi akrobatik bicycle kick kita lihat. Saya rasa terinspirasi dengan Greg Nokolo, Seva. Kita ketahui kemarin Greg baru melakukan gol dari sudut yang sama dengan atraksi seperti ini. Ya, kita lihat mampu menjangkau umpan dari Iqbal Samad, namun memang arahnya. Ya. Arahnya sebetulnya benar apabila ia berada tepat di depan gawang dari Rifki Mukadopit. Karena kita lihat bola mengarah tepat lurus ke belakang dari Samsul Herudin. Namun sayangnya berada beberapa meter saja di samping gawang. Boman ini masih Boman, umpan jauh, semakin krusial memang masuki akhir dari babak pertama, dan saya rasa seorang Bayu Gatra masih bernafsu untuk terus berlari. Iya, sekarang karakter dari Bayu Gatra adalah pemain terus bergerak sepanjang pertandingan, mengandalkan kekuatannya, sisi kecepatan dan dribbling yang sangat baik. Spasojevic kali ini. Tambahan waktu 2 menit yang diberikan untuk laga di babak pertama ini. Dan saya rasa PSM juga masih memiliki peluang karena memang apabila kedua tim ini saling berbagi angka tentu akan berbeda nanti, Seva, hasilnya. Ya, meskipun 1 poin tetap membuat PSM sedikit di atas Persela Lamongan yang masih akan bertanding esok hari. Namun juga bagi Putra Samarinda tetap menjadi sebuah ancaman karena poinnya baru 22. Hanya selisih 2 poin dengan Persero Serui. Tetap 3 poin menjadi target yang harus diraih untuk memberikan rasa aman. Sedikit saja kita lihat. Ya, setuju. Dari jangkauan Bayu Gatra umpan dari Sultan Sama. Namun beruntung bagi PSM lagi-lagi masih belum menghadirkan ancaman berikutnya di gawang Markus Haris Maulana. Ya, Spasojevic juga masih bernafsu nampaknya tadi kita saksikan. Begitu hidup permainan dari kedua tim dan sangat menarik. Terutama mereka juga mengandalkan sektor sayap, Seva. Iya, hampir sama tipikal permainan. Iqbal Samad begitu bernafsu dan mampu mencuri bola tadi dari Nasser. Beruntung dihukum sebagai sebuah pelanggaran. Iya, Sir Alsebay yang juga mantan punggawa dari Persib Maung Bandung. Ya, sedikit terlihat kurang kokoh penampilan Nasser dalam pertandingan malam ini. Kerap kali beberapa kali melakukan kesalahan ataupun dilewati oleh para pemain PSM Makassar. Ya, ini mungkin salah satu alasan manajemen Persib melepas Alsebay, Seva. Ya. Alsebay, dan inilah dia ASL Mania, akhir dari jalannya babak pertama di mana skor sementara adalah 1-0 untuk kemenangan tim tuan rumah yang bermain cukup impresif melalui gol yang dilesakkan oleh Ilyas Spasojevic, gol ke-10 pada menit ke-23. Kami akan segera kembali dengan ulasan sepanjang babak pertama. Tetaplah bersama kami di Indonesia Super League. Stay in the game.